Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sprint race selesai digelar dan satu langkah kaki Jorge Martin sudah ditempatkan di posisi juara dunia. Dengan crash Pecco Bagnaia yang membuat harapannya ambyar karena tentu semakin berat. Hal ini seperti tahun kemarin namun dibalik. Dan ada kabar baik bagi Yamaha yang confirm upgrade-nya kali ini bisa membuatnya kokoh di 5 besar. Sedikit demi sedikit sudah mendekati podium nih. Dan seperti apa serunya cerita tentang perebutan kejuaraan setelah sprint race kali ini? Kita bahas. Harapan Pecco Bagnaia untuk meraih gelar MotoGP terpukul keras akibat kecelakaan di sprint Malaysia. Crash di putaran ketiga itu membuat Pecco Bagnaia semakin tertinggal dalam perebutan gelar MotoGP. Pecco Bagnaia mengalami pukulan telak terhadap harapannya untuk meraih gelar MotoGP 2024 ketika dia tersingkir dari sprint Malaysia di sirkuit Sepang. Bagnaia memulai sprint di posisi terdepan setelah memecahkan rekor putaran di kualifikasi 2. Tetapi pesaing utamanya Jorge Martin mengalahkannya setelah start. Bagnaia menempati posisi kedua. Tetapi Martin mulai menjauh di paruh pertama putaran ketiga sebelum Bagnaia terjatuh di tikungan ke-9. Tayangan ulang TV menunjukkan Pecco berada di jalur yang sedikit lebih ketat di tengah tikungan 9 dibandingkan Martin di depan atau Marc Marquez di belakang. Ban depannya sedikit goyang dan kemudian terlipat. Martin kemudian memenangi sprint, meningkatkan keunggulan poinnya sebanyak 12 poin. Yang berarti dia akan memasuki Grand Prix Malaysia hari Minggu dengan keunggulan 29 poin dari Pecco Bagnaia di klasemen pembalap. Artinya, Martin dapat dinobatkan sebagai juara dunia di Malaysia jika dia mengungguli Bagnaia dengan selisih 9 poin di Grand Prix. Oleh karena itu, jika Martin menang pada hari Minggu dan Bagnaia finish di posisi ketiga atau lebih buruk, maka Martin akan menjadi juara dunia. Namun, Pecco Bagnaia mengatakan dia akan tampil habis-habisan di Grand Prix MotoGP Malaysia 2024 pada hari Minggu karena harapannya untuk meraih gelar juara tergantung pada hasil kecelakaan sprint yang dialaminya tadi. Pecco menjelaskan kecelakaan yang dialaminya di putaran ketiga di tikungan 9. Bagnaia berkata, "Jujur saja, saya hanya seperti yang sudah terjadi musim ini. Berkata kepada sendiri, oke, saya akan mengerem sedikit setelahnya agar tidak mengambil resiko. Dan saya pun malah terjatuh. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Saya memasuki tikungan itu sedikit lebih lambat. Tetapi, saya menyentuh gundukan di puncak tikungan dan saya kehilangan kendali bagian depan. Saya bahkan sudah sering melakukannya. Saya tidak tahu berapa kali putaran saya menyentuhnya. Dan selama bertahun-tahun, saya sudah menyentuh ini berkali-kali dan tidak pernah terjatuh. Jadi, selalu ada bukan saat yang tepat. Namun sejujurnya, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi." Jika Martin menang pada hari Minggu, Bagnaia harus menjadi kedua untuk memaksa kejuaraan dunia lanjut ke babak final. Karena itu, Bagnaia mengatakan dia akan melaju dengan kecepatan penuh, sembari berharap Marc Marquez dan Enea Bastianini juga memiliki kecepatan yang sama dengan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pertarungan. Harapannya bisa menjauhkan poin dengan Pecco Bagnaia. "Saya akan tampil seperti biasa dengan kekuatan penuh. Saya akan mencoba untuk menang. Kita tahu betul bahwa satu-satunya hal negatif yang saya alami adalah pada balapan sprint. Karena semua kesalahan yang saya buat, semua poin yang hilang terjadi pada hari Sabtu. Ini sangat disayangkan dari sudut pandang saya, tetapi Jorge tampil lebih baik pada hari Sabtu musim ini dan kita harus mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik di sana. Tetapi besok, saya akan melaju kencang. Saya sangat berharap bahwa Marc Marquez dan Enea akan menemukan sesuatu yang bisa menyamai kami. Karena saya pikir dalam situasi terburuk saat ini, Jorge akan finish di posisi kedua, karena kami tidak punya saingan. Namun, dengan mengerahkan kemampuan maksimal, memenangkan perlombaan saja tidak akan cukup. Jadi, kami butuh sesuatu yang lebih." So, saat ini bisa dibilang Jorge sudah berada di atas angin, dan posisi tekanan jauh lebih besar ada di Pecco Bagnaia. Dan misalnya Pecco tak menjadi juara dunia tahun ini, maka plat nomor 1 pastinya tak akan digunakan lagi. Dan hal yang lebih menarik adalah jika Jorge Martin nantinya membawa plat nomor 1 di Aprilianya.
itu bisa menjadi nomor 1 pertama Aprilia dalam kiprahnya di MotoGP. Ya, beralih ke kabar baik dari Yamaha. Pengembangan motor MotoGP Yamaha berlanjut akhir pekan ini di Malaysia. Dan Fabio Quartararo maupun Alex Rins antusias dengan pembaharuan elektronik yang baru. Quartararo yang kembali menggunakan mesin M1 standar untuk hari Sabtu setelah mencoba spesifikasi baru pada hari Jumat, menjelaskan bahwa paket elektronik baru tersebut memberikan kendali yang jauh lebih besar terhadap pedal gas kepada pengendaranya. Pada dasarnya, kami telah membuat beberapa perubahan besar pada bagian elektronik. Sedikit informasi dahulu, elektronik di sini adalah perangkat-perangkat yang ditambahkan untuk memaksimalkan potensi motor, yang berupa tombol, sensor, dan lain sebagainya. Namun, bukan Electronic Control Unit atau disingkat ECU. Jadi, setiap pabrikan masih bebas mengembangkan perangkat tambahannya selama tak mengganti atau merubah basic ECU-nya. Lanjut. Ketika saya bicara dengan Max Bartolini, dia selalu mengatakan bahwa elektronik adalah sesuatu yang sangat jauh dari kami. Jadi, saya ingin membuat perubahan besar mulai akhir pekan ini. Dan jika berhasil, maka berhasil dengan sempurna. Tapi bahkan jika itu adalah bencana, saya ingin mencobanya. Saya harus mengendalikan lebih banyak gas dan jauh lebih sulit bagi saya untuk mengendarai motor. Tetapi kami memiliki performa yang jauh lebih baik dan inilah yang kami cari. Meski merasa performanya lebih baik dengan perangkat elektronik baru, Quartararo mengatakan kurangnya cengkraman yang dimiliki Yamaha dibandingkan dengan motor lain khususnya Ducati membuatnya sulit untuk dikendarai. Saya harus lebih berhati-hati, saya lebih banyak mengendalikan traksinya. Jika dibandingkan dengan Ducati, bagi saya jauh lebih sulit untuk mengendarainya karena kami tidak memiliki cengkraman yang cukup untuk mengendalikan gas sepenuhnya. Sepeda motor kami benar-benar bergerak dan berguncang, jadi lebih sulit untuk benar-benar menggunakan gas sebagai kontrol traksi dan mendapatkan performa yang baik. Tapi, saya pikir kami telah membuat langkah yang baik. Quartararo juga menjelaskan bahwa alasan mengapa pembaharuan baru datang sekarang adalah karena kemajuan Yamaha di area lain. Memang memungkinkan untuk melakukan pembaharuan lebih awal, tapi kami mengalami lebih banyak kesulitan dalam hal-hal lain. Saat ini, saya rasa kami memiliki kemungkinan untuk menganalisis lebih baik apa yang dilakukan pembalap lain. Dan dari belakang, saya dapat melihat lebih banyak hal. Jadi saya rasa itu hebat untuk dilakukan. Terutama di sini, karena ada banyak tikungan di mana kami dapat merasakannya. Rekan tim Fabio Quartararo di pabrikan Yamaha, Alex Rins, juga mendapatkan manfaat elektronik baru. Meskipun tak seperti Fabio Quartararo, Alex Rins menggunakan mesin spesifikasi terbaru saat sprint tadi. Hari ini benar-benar positif. Rins menyimpulkan, sejak pagi saat kami menguji strategi pada perangkat elektronik yang kami uji dengan mesin ini di Misano, perasaan senang itu kembali. Saya memegang motor lebih erat di tangan saya. Jadi sangat penting bagi saya karena saya terbiasa mengendarai seperti ini dengan Suzuki. Dan di setiap motor yang saya gunakan, Honda, Yamaha, saya meminta untuk kendali motor ada di tangan saya. Untuk lebih mengendalikan putaran, mengangkat motor saat berputar. Jadi ini cukup bagus dan juga membantu dari sisi pengereman mesin. Seperti ban belakang yang lebih bersentuhan dengan aspal dan ini sedikit membantu menghentikan motor. Pada mesin baru, Rins mengatakan tidak banyak perbedaan dalam hal top speed dibandingkan spesifikasi sebelumnya. Dengan knalpot besar, kami mampu menghasilkan tenaga lebih besar, sekitar 1 atau 2 horsepower. Tapi, sejak pagi ini, kami menggunakan yang kecil, seperti yang kami uji di Misano. Knalpot ini bekerja sedikit lebih baik untuk perangkat elektroniknya. So, Yamaha sudah mulai menemukan kembali pecahan-pecahan dari ketertinggalannya dengan pabrikan Eropa, khususnya Ducati. Bahkan Quartararo ada di nomor 5 setelah 4 Ducati. Tapi, ini karena karakter sirkuitnya atau memang Yamaha sudah lebih baik. Dan Honda di Malaysia kembali berada di ujung paling belakang. Patut ditunggu apa yang akan dilakukannya dalam update-nya sebelum masuk ke musim 2025 nanti. Bisakah Honda membawa gebrakan karena Yamaha akan membawa V4-nya? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.